Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat seiman? Sebuah pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci yang mengikat dua insan. Tentu saja kabar pernikahan keluarga, kerabat, teman, pernikahan menjadi hal yang ditunggu-tunggu. Karena kabar pernikahan, kabar yang sangat membahagiakan. Tentu juga pernikahan tidak ada yang mau menginginkan sebuah ikatan suci putus di tengah jalan karena sesuatu hal. Oleh karena itu keduanya harus menjaga keutuhan rumah tangga. Setelah seorang wanita menikah, tentu saja secara agama dia akan terikat oleh hak dan kewajibannya sebagai istri di dalam rumah tangga. Tentu semua wanita menginginkan rumah tangga yang harmonis dan langgeng. Apalagi mereka berada dalam rumah tangga yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga yang baik juga akan melahirkan anak-anak yang baik dan soleha yang menjadikan keluarga mereka keluarga yang penuh rahmat. Namun, jangan lupa menurut Rasulullah ada sifat dan ciri-ciri yang membuat seorang istri bisa diceraikan suami. Meski sebenarnya perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 8 sifat dan ciri-ciri yang membuat istri diceraikan suami. Pertama, tidak menolak tangan orang lain yang menyentuhnya. Rasulullah memerintahkan seorang suami untuk ceraikan istrinya karena tidak menolak orang lain menyentuhnya. Hal ini sesuai hadis Rasulullah diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa ada seorang laki-laki yang datang menghadap Rasulullah lalu berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki wanita yang tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya." Maka Rasulullah bersabda kepada laki-laki tersebut, "Ceraikan dia." Hadis riwayat An-Nasa'i. Perempuan yang tidak menolak tangan orang lain menyentuhkan adalah wanita yang tidak bisa menempatkan diri dalam pergaulan. Ia tidak bisa menjaga dirinya hingga bebas bersentuhan kulit dengan lawan jenisnya. 2. Tidak taat pada suami. Seorang perempuan yang sudah menikah maka menjadi tanggung jawab suami. Oleh karena itu, seorang istri hendaknya taat kepada suami. Jika seorang istri tidak taat, dia termasuk sedang durhaka. Istri yang tidak taat kepada suaminya disebut nusyus atau membangkang. Istri yang melakukan nusyus adalah istri yang mengabaikan perintah suami dan tidak ridho atas kedudukan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Nusyus kepada suami adalah haram. Ancaman yang akan didapatkan oleh seorang istri yang nusyus telah disebutkan dalam Al-Quran. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihati mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian, jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Seorang istri yang mentaati suami maka dia akan mendapatkan surga. Hal ini sesuai dengan hadis, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita yang memiliki sifat mulia ini, maka masuklah ke dalam surga lewat pintu manapun yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. 3. Tidak mau menemani suami tidur. Sebagai seorang istri, salah satu hal yang dilakukan untuk suami adalah menemani suami tidur. Apabila seorang istri sengaja tidak mau menemani tidur suami, maka malaikat pun melaknatnya, seperti dikemukakan dalam hadis dari Abu Hurairah. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari.
Jika seorang istri dalam suatu keadaan ingin tidur sendiri pada suatu malam sedangkan suaminya ada di rumah saat itu, hendaklah dia meminta izin, tapi jika tidak diizinkan, janganlah dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat berharga kepada para muslimah bahwa para muslimah jangan meninggalkan tempat tidur tanpa ada uzur. Menurut ukuran syariat seperti sakit keras, bahkan walaupun saat haid, hal itu bukan merupakan uzur untuk menjauhi tempat tidur suami. Menjauhi tempat tidur suami dilarang karena adalah salah satu hak suami terhadap istri adalah hak di tempat tidur. 4. Istri yang pembohong. Perceraian bisa saja haram, sunnah, bahkan wajib, tergantung sebab perceraiannya. Perceraian adalah hal yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, perceraian bisa terjadi jika menginginkannya karena sebab yang jelas. Seorang suami yang mendapati istrinya berbohong dan berhutang kepada banyak orang, kemudian sang suami selalu membayar utang tersebut, tapi kemudian sang istri mengulanginya. Dalam kasus ini, apakah seorang suami bisa menceraikan istrinya? Jika hal itu terjadi, haruslah diperhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Namun, jika perangai istri masih diulangi, maka talak adalah solusi terakhir yang bisa ditempuh. 5. Keluar rumah tanpa izin suami. Seorang istri yang hendak berpergian haruslah dapat izin suaminya, karena wanita harusnya berada di rumah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tinggallah kalian para wanita di rumah-rumah kalian. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Jadi, seorang istri boleh keluar rumah tapi hanya untuk urusan penting, seperti memenuhi kebutuhan dapur. Jika bukan urusan penting, seorang istri harus mendapatkan izin dari suami sebelum keluar rumah. 6. Tidak mampu menjaga harta dan rahasia suami. Jika seorang istri tidak bisa menjaga harta dan rahasia suami, yang menjadi sumber kegelisahan dan kelemahan serta menjadi sebab musabab kerusakan kewibawaan agama dan dunia. Peragai ini menyebabkan talak. Disyariatkan bila hukumnya tidak wajib, setidaknya dianjurkan. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, talak itu dilakukan karena kebutuhan. Hadis ini diberikan penjelasan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwa seorang laki-laki tidak patut talak kepada istrinya kecuali dalam keadaan mendesak seperti nusyuz. 7. Tidak punya rasa malu kepada Allah. Seorang perempuan yang tidak punya rasa malu kepada Allah, yang tidak malu melakukan hal-hal yang dilarang Allah, menjauhi sifat takwa dan gemar bermaksiat, maka perempuan seperti itulah yang diceraikan suaminya. Seorang perempuan yang melalaikan kewajibannya kepada Allah seperti melalaikan sholat, dan suami tidak bisa mengajarinya atau memaksanya untuk sholat, puasa, atau kewajiban lainnya, maka menceraikan istri dalam kondisi seperti ini adalah sunnah. 8. Istri yang selingkuh. Perbuatan selingkuh adalah perbuatan yang tidak termaafkan. Tentu cerai yang jadi pilihan. Soal perselingkuhan ada ulama yang berpendapat untuk mempertahankan, ada juga yang berpendapat untuk menceraikan. Pendapat untuk menceraikan jika berselingkuh karena jika suami mempertahankan, dia dianggap tidak memiliki rasa cemburu dan tergolong suami dayus. Sikap dayus ini termasuk dosa besar. Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang tidak akan Allah lihat
Mereka pada hari kiamat, orang yang durhaka kepada orang tuanya, wanita tomboy, dan lelaki dayus. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan disyahihkan Suaib Al-Arnaut. Itulah sifat dan ciri-ciri yang membuat seorang istri diceraikan suami. Semoga kamu tidak menjadi salah satunya. Wallahu a'lam bishawab.